Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat. Hari ini kita akan belajar FBDP tentang motif karya seni Nusantara. Harapannya setelah pelajaran hari ini kalian memahami tentang motif karya seni rupa Nusantara. Kita lanjutkan dengan pengertian motif. Apa sih itu motif? Motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain atau benda-benda karya seni rupa. Nah, kalian sudah tahu tentang pengertian motif. Kita lanjutkan dengan macam-macam motif hias karya seni rupa Nusantara. Yang pertama adalah motif flora, motif tumbuhan. Motif flora adalah motif yang menampilkan ornamen gambar maksudnya biasanya menyerupai tumbuhan mulai dari dedaunan, rumputan, hingga bunga. Contohnya adalah batik 7 rupa dari Pekalongan. Ini merupakan karya seni rupa motif flora. Selanjutnya adalah pring sedapur dari Magetan. Pring dalam itu adalah bahasa Jawa yang artinya bambu. Batik simbut dari Banten ini terinspirasi dari daun talas. Selanjutnya motif fauna, motif hewan. Motif fauna adalah gambar hias yang berupa binatang seperti cicak, ikan, ayam, harimau, hingga gajah. Biasanya motif fauna dipadukan dengan motif flora. Jadi agar lebih indah tidak hanya ada faunanya tetapi ada beberapa hiasan kecil berbentuk tumbuhan. Batik gajah biasanya dari Lampung ya. Batik singa barong dari Cirebon. Batik etok dari Indramayu. Selain batik ada juga tenun ikat motif rusa dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, motif geometris berbentuk geometri. Nah, motif geometris adalah gambar hias yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, lengkung, dan sebagainya. Ini beberapa gambar contoh motif geometris. Ada bentuk lingkaran, ada bentuk segi banyak. Nah, ini adalah tenun ikat dari Toraja, memiliki bentuk motif geometris. Selain itu ada juga tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada juga kain songket dari Lombok. Ketika kain ini dia memiliki motif geometris, ya, memadukan garis-garis sederhana, ya. Selanjutnya, motif figuratif. Apa itu figuratif? Nah, motif figuratif adalah hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dengan gaya tertentu, di mana bentuknya disederhanakan atau sedikit abstrak. Nah, contohnya motif figuratif dari Kalimantan. Nah, kemudian ada motif batik dari Papua. Motif batik ondel-ondel dari Jakarta. Bentuknya adalah sesosok manusia, ya. Selain itu juga ada motif batik singa barong dari Bali, ya. Oke. Selanjutnya kita mempelajari cara membuat kain tenun dan batik.
Kain tenun dibuat menggunakan alat tenun, di mana benang ditenun satu persatu per helai. Ya. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, sedang menenun. Itu benangnya dimasukkan satu persatu, kemudian ditenun menggunakan alat tenun. Sedangkan dalam pembuatan batik dibagi menjadi 4 teknik yang biasanya digunakan. Teknik tulis. Dia gambarnya ditulis menggunakan canting, di mana canting itu berisi lilin panas. Nanti ketika dia digoreskan, dingin, dia akan membentuk pola. Nah, yang terkena pola tersebut nanti ketika diwarnai akan tidak ada warnanya. Ya, itu menutup. Jadi fungsi dari lilin tersebut adalah menutup bagian kain yang tidak ingin diwarnai. Selain ada teknik tulis, teknik berikutnya adalah teknik cap, menggunakan alat cap. Jadi alat capnya sudah memiliki bentuk. Selain teknik cap, ada juga teknik sablon atau printing. Ya, dan terakhir, ini yang paling gampang, teknik celup atau teknik jumputan. Ini biasanya di sekolah-sekolah kita belajar menggunakan teknik celup. Jadi lebih mudah, tinggal kain putih diikat dengan menggunakan karet biasanya. Diikat, kemudian diwarnai sesuai dengan keinginan. Baik, terima kasih. Cintailah karya seni rupa Nusantara. Sampai ketemu di pelajaran SPDP berikutnya. Tuhan memberkati.